duduk di ruang tengah untuk menonton televisi. Tiba-tiba Nisa menghampiri ibunya untuk meminta sesuatu. Terjadilah percakapan di antara mereka hingga mereka bertengkar, dan Ibu Ani sangat marah kepada anaknya hingga melakukan tindakan kekerasan. Nisa lalu pergi ke kamarnya dengan sambil menangis. Setelah itu Nisa pergi keluar rumah. Keluar rumah dan dia bertemu dengan Karim. Karim adalah seorang ustadz yang mengisi pengajian di daerah tempat tinggalnya Nisa. Karim menanamkan ajaran garis keras kepada Nisa hingga Karim bisa mempengaruhi Nisa untuk melakukan tindakan kekerasan. Nisa pulang ke rumahnya tanpa menghiraukan orang tuanya. Keesokan harinya Nisa pergi ke sekolah. Dia belajar bersama gurunya, bersama teman satu kelasnya, teman akrabnya yang bernama Isma. Pada saat belajar Nisa tidak konsentrasi. Mereka terus berbicara dengan teman akrabnya hingga gurunya agak sedikit marah. Tapi guru hanya memberikan nasihat. Guru matematika sudah selesai mengisi pelajaran. Bel istirahat berbunyi, teng 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 teng. Terjadilah percakapan antara Nisa dengan Isma, yang mana Nisa curhat kepada Isma bahwasanya dia ditampar oleh ibunya. Lalu Nisa menceritakan bahwasanya dia bertemu dengan Ustadz Rudi, dan dia akhirnya bel istirahat pun telah berakhir. Dilanjutkan pelajaran agama. Bapak Yuda memasuki kelas. Proses pembelajaran pun berlangsung. Selesai pelajaran agama, jam pulang pun berbunyi. Nisa dan Anissa pulang bersama. Pada saat pulang itu, mereka tidak pulang ke rumah. Mereka langsung menemui Ustadz Rudi, yang mana Ustadz Rudi kembali memberikan pengaruh kepada Nisa dan juga temannya Isma untuk mengikuti ajaran Hizbut Tahrir. Kegiatan yang mereka lakukan ini dilihat oleh tetangga dan juga para media sosial yang meliput kegiatan yang mereka lakukan. Hingga kegiatan ini viral di media sosial. Tersebarlah berita bahwasanya di kampungnya Nisa ada pengajian aliran sesat. Tetangga gimana nih? Cerita kalau dia tetangganya ganti. Ibu kata saya lihat nih anaknya begini gitu. Karena pemberitaan di media sosial yang viral, tetangga dari Nisa mendatangi resah. Mereka sering membicarakan Nisa dan temannya dan juga pengajian yang diadakan sama Ustadz Rudi. Akhirnya berita ini tersebar di kampungnya Nisa. Tetangga tidak puas, mereka ingin tahu cerita sebenarnya. Maka tetangga mendatangi ibunya Nisa ke rumahnya. Berkunjunglah tetangga ini ke rumah ibunya Nisa.
Ya, terjadilah percakapan. Tetangga melaporkan kejadian yang dia lihat di media sosial terkait dengan anaknya Ibu Ani yang bernama Nisa. Ibu Ani tidak percaya karena dia sangat menyayangi anaknya. Dia tidak percaya Nisa bisa mengikuti ajaran yang dianggap sesat. Shock Ibu Ani sehingga dia memanggil Nisa. Dipanggil dengan suara yang keras, seperti ciri khas Ibu Ani. Dia marah kepada Nisa. Nisa gemeteran sambil menangis. Ya. Di sisi lain, media sosial sudah mendengar isu ini. Mereka mendatangi beramai-ramai rumahnya Nisa. Begitu pula para tetangga-tetangganya Nisa, karena mereka mendengar ada perdebatan dan dengan suara yang keras, ada keributan yang terjadi di rumah Ibu Ani. Kejadian ini membuat Nisa, temannya Isma dan juga Ibu Ani sangat stres. Tidak tahu seperti apa. Oleh karena itu, Ibu Ani dari pihak sekolah, guru agama di sekolahnya Nisa berkunjung ke rumahnya Ibu Ani. Keesokan harinya di sekolah mulailah tercium isu-isu mengenai Anissa. Saat itu ada salah satu guru melihat foto Anissa di media sosial. Akhirnya Pak Yuda pun kaget melihat foto tersebut dan menemui Anissa yang lagi mengobrol bersama Isma. Saat itu Pak Yuda bercerita dari hati ke hati dengan kedua siswa tersebut dan menanyakan, apakah ini wajahmu? Akhirnya Isma pun keceplosan dan dia mengatakan bahwa itu kan kita. Dan Anissa pun menjorong Isma dan menutup mulut Isma. Karena Pak Yuda mendapatkan hasil jawabannya, dia pun menyuruh siswa kembali ke kantin dan Pak Yuda memasuki ruang guru. Sesampainya di ruang guru, Pak Yuda pun menceritakan kepada guru-guru yang lain mengenai salah satu siswanya yang mulai terlibat paham ekstremisme. Akhirnya pun terjadi percakapan antara kedua guru tersebut dan mereka berinisiatif untuk menemui kepala sekolah menyampaikan masalah ini karena masalah ini dianggap masalah yang sangat serius. Setelah beberapa jam membahas masalah Nisa, akhirnya pun kepala sekolah memutuskan untuk memanggil orang tua Anissa. Dan dia ingin mengetahui apakah orang tuanya tahu mengenai anaknya. Akhirnya pun Pak Yuda menelpon Ibu Ani. Pak Yuda pun menutup teleponnya. 2 jam kemudian, Bu Ani pun datang memasuki ruangan kepala sekolah. Assalamualaikum. Saya orang tuanya Anissa. Oh iya, ini silakan. Oh iya. Di sini terjelaskan apa yang terjadi dengan anaknya Ibu Ani di sekolah, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya Nisa mengajak temannya untuk mengikuti ajaran yang sangat ekstrim. Ibu Ani pun sedih, dia menangis karena tetangga juga dan media sosial juga memberikan kabar berita yang sama. Nah, lalu Ibu Ani bersama pihak sekolah memohon bantuan untuk bisa agar anaknya terlepas dari ajaran yang ekstrim ini.
Oke, setelah terjadi kesepakatan dari pihak sekolah dengan Ibu Ani bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nisa ini akan menjadi bahan yang akan disampaikan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan. Akhirnya kepala sekolah menemui kepala Dinas Pendidikan setempat. Kepala sekolah pun bercerita kepada Ibu Siti Fatimah mengenai salah satu siswanya yang mulai mengikuti kegiatan ajaran ekstrim. Berdasarkan hasil diskusi, akhirnya kepala sekolah pun mendapatkan hasil yang seharusnya yang akan dilaksanakan. Kepala sekolah pun kembali ke sekolah. Kemana lagi dia? Dan politisi dan perwakilan dari pihak sekolah. Dari kasus yang dialami oleh Nisa, ini menjadi pembahasan yang sangat panjang dari daerah kabupaten Banjarbaru. Berdiskusilah para aparat daerah ini. Hasil diskusi, setelah selesai diskusi, mereka para aparat ini memutuskan untuk memanggil Karim ke kantor bupati. Kepala dinas pun menemui bupati dan menyampaikan apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang dihadapi, karena dia menganggap bahwasanya masalah ini adalah masalah yang sangat pelik dan harus didiskusikan. Terjadilah kesepakatan, terjadilah hasil diskusi antara kepala dinas dengan bupati, yang mana lalu bupati bersama kepala dinas memutuskan untuk memanggil seluruh aparat di kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala Kemenak, Kapolres, politisi. Akhirnya Pak Kapolres pun memanggil Karim. Karim datang ke kantor bupati. Karena berita ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, sudah viral di Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain, maka banyak wartawan yang berdatangan, begitu pula netizen-netizen yang ingin tahu apa yang terjadi dengan Karim, apakah dia akan dihukum, apakah dia akan dipenjara atau dia akan dihukum mati. Karim pun disidang oleh para aparat daerah. Lalu Karim menjelaskan ajaran yang dia tanamkan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda. Karim bersikeras dengan argumentasi dia sendiri bahwasanya dia ingin menegakkan khilafah di muka bumi. Dengan dalil yang dia miliki, dia tetap bersikeras. Oleh karena itu, pihak aparat memutuskan agar tidak terjadi lagi kegiatan atau praktek ekstrim seperti yang dilakukan oleh Karim. Ya, karena Karim begitu keras kepala, dia tidak mau diberikan nasihat, dia tetap keras dengan ajarannya. Akhirnya para aparat memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Karim, yakni hukuman penjara 20 tahun. Anak buah. Nah, ya. Dasar mana tukang tangkapnya sana tuh intel. Ya, ditangkap. Dan Karim pun akhirnya
menerima vonis hukuman dia netizen sangat senang sekali. Lalu untuk masyarakat yang di penjara tidak ada lagi praktek ajaran keras yang ekstrim, sehingga kegiatan pengajian yang biasa diikuti Nisa dan Anissa bubar. Oleh karena itu, para aparat dari Bupati Banjarbaru menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kegiatan-kegiatan ekstrim yang seperti yang telah dilakukan oleh Karim. Menyampaikan dari hal ini Nisa, orang tuanya dan juga Isma menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini salah, adalah ajaran sesat dan itu tidak baik untuk dilakukan. Nisa pun meminta maaf kepada ibunya. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Ibunya pun memaafkan karena ibunya sangat menyayangi Nisa. Begitu pula Isma dan juga orang tuanya. Akhirnya mereka hidup dengan rukun dan damai, terbebas dari kekerasan. Oke, terima kasih.